hantu secara langsung? Pernah, Mas? Percaya. Cuma belum pernah ketemu sih. Pocong sih, pocong. Percaya hantu apa enggak? Kalau ada percaya, tapi kalau bisa dilihat enggak. Percaya. Cuma belum pernah ketemu sih. Kan kita sebagai orang beragama ya percaya akan adanya jin dan setan dan lain sebagainya ya. Tapi untuk bisa melihatnya itu udah bukan ranah kita lagi. Gitu. Karena nggak bisa lihat aku bukan orang yang bisa lihat hantu, jadi tapi pernah ada paranormal active experience. Nah kayak gitu pernah. Percaya? Sampai saat ini aku nggak percaya, Mas. Berarti nggak percaya itu ya emang belum pernah nemuin asli gitu atau melihat langsung hantu gitu. Tapi kalau adanya setan mungkin saya percaya. Kalau nonton hantu sih belum pernah ya, tapi kalau misalnya kayak ngerasa atau denger itu pernah. Belum. Alhamdulillah belum. Belum pernah. Hantu secara langsung? Pernah, Mas? Kenapa? Karena kalau menurut apa yang saya tahu dan apa yang saya baca, kalau udah bisa nonton hantu itu artinya udah ada yang nempelin. Aku nggak tahu ya di deket rumahku, aku nggak tahu itu apa, tapi dia tuh hitam besar, terus sepatunya tuh kayak pakai alas kaki naik gitu, terus kepalanya tuh muser-muser gitu, jadi kayak mungkin kayak Aladin gitu, kayak Aladin, ya model-model gitu lah. Tapi aku nggak tahu itu apa karena cuma hitam besar gitu. Apa yang paling aku takutin belum pernah lihat sih ya, jadi belum tahu yang kayak gimana yang nakutin. Tapi kalau yang dari film-film itu yang nakutin ya yang badan sama mukanya hancur gitu sih. Pocong sih, pocong. Hantu paling takutin apa ya? Mungkin kuntilanak sih, karena dia kan mungkin pertama kali keluar tuh suaranya dulu ya, suaranya udah bikin merinding kan. Aku takutin sih pocong karena ya kayak apa namanya, nggak tahu ya kenapa hantu yang berkaitan sama agama tuh jadi lebih serem gitu. Karena kan agama tuh harusnya suci kan, tapi terus jadi sesuatu yang menyeramkan, jadi wow. Oh, paling ini dulu pernah di rumah yang lama di Karanganyar itu kan masih kecil, jadi ceritanya habis sunatan gitu teman-teman. Kemudian setelah sunatan kan ada orang-orang banyak gitu ya, dan ada banyak yang habis makan-makan dan lain sebagainya. Nah cuciannya numpuk tuh di belakang. Terus setelah itu ya orang tua kan juga capek ngeladeni tamu dan lain sebagainya. Nah ditinggallah cuciannya itu. Terus paginya katanya ayah sama mamaku itu cuciannya udah otomatis beres sendiri, nggak tahu kenapa gitu. Terus kata tetangga itu emang di rumah yang lama ada hantunya. Nah tapi bedanya kalau di orang-orang sebelumnya tuh hantunya kayak gangguin gitu dan menampakkan diri. Tapi kalau pas aku sama keluargaku yang nempatin kok ya alhamdulillahnya dia mungkin bantuin apa gimana ya. Terima kasih hantu. Kalau lihat belum pernah, cuma aku kayak pernah dengar suara, dan itu pas di rumah sakit gitu. Suaranya itu adalah suara orang berjalan pakai. Jadi kan waktu itu kan pokoknya aku punya kerabat yang lagi sakitnya tuh dia tuh kalau pas karena lagi sakit dia pakai apa sih, tongkat buat jalan itu. Nah aku dengar suara orang jalan pakai tongkat itu, tapi malam hari, tapi yang sakit tuh di kamar sama aku gitu. Terus itu suara siapa nggak ada yang tahu gitu sih. Udah itu aja sih yang pernah. Nah, waktu kecil itu sewaktu rumah dibangun gitu kan, itu umur mungkin ya kelas 1-2 SD lah kalau nggak salah itu kan. Itu kan rumah kan masih tahap renov gitu kan, dan ya emang belum ditempati gitu loh, jadi baru apa ya, tembok belum dipoles kayak gitu, dan lantainya juga masih tanah kayak gitu kan. Nah itu sering banget dipakai buat main sama teman-teman gitu. Nah sama adik sih waktu itu. Pernah waktu itu kan lagi rame-ramenya kayak kursi goyang, video kursi goyang yang hijau itu kan. Nah
ya udah gitu kan, kayak main biasa kan sama adik itu. Nah di situ tuh ada satu kursi gitu, satu kursi kosong gitu loh, ya kursi reot gitu loh, kayak udah tua gitu kan, yang modelnya tuh hampir mirip kayak di video itu gitu loh. Jadi pas waktu main gitu ya kan, ya seingat aku gitu kan, itu emang suasana agak petang karena belum ada cahayaan gitu. Itu tuh kayak goyang sendiri gitu loh kan, gitu loh. Dan ya apa ya, cukup bikin takut juga sih waktu kecil gitu kan lihat. Dulu tuh ada namanya Persami, itu waktu aku SD. Jadi Persami itu perkemahan Sabtu Minggu, dan dulu itu diadakan se-SD se-Surakarta. Tapi setelah kejadian hari itu, tahun berikutnya tuh nggak pernah ada lagi itu acara itu, karena waktu itu waktu itu kan malam, biasa seperti biasa perkemahan biasa Sabtu Minggu itu acara malam, terus acaranya cuma sampai jam 10 kalau nggak salah, jam 10. Terus semua tenda tuh diharapkan untuk tidur, semuanya disuruh tidur, dan di tendaku tuh semuanya sebenarnya udah siap tidur, tapi ada temanku satu yang dia tuh paling ujung, yang di dekat lapangan. Aku nggak sebelah tempatnya ya, karena nanti pasti serem banget. Aku nggak sebelah tempatnya, terus dia tuh paling ujung, dia tuh nggak tidur, terus nggak nutup tenda. Tak tanyain, kenapa kok kamu nggak tidur? Tuh lihat-lihat tuh, apaan itu, masa malam-malam liatin lapangan doang ya kan gitu kan. Terus pas aku ikut lihat, tuh kayak ada orang upacara gitu malam-malam gitu, ini beneran gitu. Terus pas itu, jadi ini pengalaman kolektif ya, jadi kalau mungkin kamu tanya sama teman-teman SD ku, mungkin mereka tahu gitu. Terus tak bangunin semua teman-temanku satu tenda itu, ya kita semua lihat gitu, ada upacara malam-malam, tapi yang upacara itu kayak setengah manusia setengah enggak gitu lah. Jadi serem banget gitu waktu itu. Terus ya lihat-lihat gitulah, ya layaknya bener-bener upacara, kayak upacara hari Senin pagi gitu ya, ada yang pengibar bendera, ada pemimpin upacara, ada pembina dan lain itu ada, tapi ya bentuknya kayak gitulah gitu. Terus yang lebih seremnya lagi tuh waktu pagi kan, pasti setiap SD itu ada apa ya, ada pembina, kakak pembina gitulah. Pasti semua orang itu, kakak pembina itu pasti semuanya dari mahasiswa mana gitu. Nah, pas malam, pas paginya itu kita tuh ditanyain sama kakak pembina. Kak pembina tanya gini kan, semalam kalian nggak tidur ya? Terus temanku ada yang jawab, iya kak. Terus kakak pembina tuh bilang, kemarin tuh sebenarnya saya mau nyamperin kalian tapi nggak jadi. Terus temanku ada yang tanya lagi, loh lah kenapa kak kok nggak jadi? Soalnya di atas tenda kalian tuh ada peti mati gitu. Kita semua tuh kayak mau upacara, padahal udah makan mau upacara, kayak lemes gitu rasanya. Wah, kenapa gak disamperin gitu. Aduh, wah ini serem sih waktu itu. Karena itu pengalaman kolektif ya. Kalau cuman aku mungkin halu ya, tapi itu satu tenda, tahu semua gitu.